Waduh, ajukan PK sendiri, tak hadir sendiri, hingga hakim putuskan PK Sylvester gagal, maka selanjutnya harus ditangkap atau tetapkan sebagai DPO. Hanya Sylvester yang mengajukan PK tapi dia 2 kali juga tidak hadir. Ini Anda menangkap kesannya apa? Saya menduga kuat nih orang ini mencret ini, sakit berat ini, ketahuan apa nih? ini. Kita lagi live. Ya, Hati-hati. makanya dia ketakutan. Karena itu saya ingin tegaskan kepada aparat penegak hukum, jangan kalah dengan Sylvester Matutina. Dia sudah melakukan tindakan penghinaan kepada wibawa hukum peradilan. Dia yang melakukan PK, dia nggak datang alasan sakit, tetapi sampai hari ini dia masih bisa berkeliaran. Saya ingin tegaskan, kecuali kalau hari ini Sylvester Matutina tidak diketahui alamatnya, tidak diketahui keberadaannya. Nah, buktinya kawan-kawannya masih berkomunikasi. Artinya apa? Negara kalah ini dengan Sylvester Matutina. Dan ingat, saya tidak sedang membela wibawa kehormatan Pak JK. Karena ini sudah tidak ada kaitannya dengan Pak JK. Karena Pak JK sudah menyerahkan kepada hukum, dan hukum sudah berproses, sudah ada putusan inkrah 1,5 tahun. Dan sekarang negara harus hadir. Nah, bukti negara hadir itu yang menjalankan eksekusi. Kalau Kejaksaan Agung ya tidak segera memerintahkan jaksa dan terjadi eksekusi, bukan sekedar memerintahkan, terjadi eksekusi, berarti Kejaksaan telah melanggar undang-undang. Bisa begitu. Jadi kami mengajak pemohon tidak mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dalam pemeriksaan permohonan penjelasan, tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Ya, dengan demikian kami nyatakan pemeriksaan ini selesai dan menjelaskan kalau PK itu tidak menghalangi eksekusi ya, bisa dilaksanakan. Namun sepenuhnya kewenangan daripada jaksa eksekutor. Itu aja. Baik. Pak, ini kan PK tidak menghalangi eksekusi, Pak. Apakah Kejagung sebagai pilot proyeknya itu akan menegur atau memberikan sanksi kepada Kejaksaan? Kami sudah menyarankan dan menghimbau untuk melakukan eksekusi, tapi sepenuhnya ada di kewenangan jaksa eksekutor, ada di Kejari Jakarta Selatan. Mengecilkan dan mengecilkan lembaga-lembaga hukum di Republik ini dengan opini-opini yang sesat untuk Justru bagaimana itu. coba memprovokasi masyarakat kita untuk tidak percaya hukum Republik ini. Justru itu yang itu, salah Mas besar. Iya, artinya jadi gini. tugas kita, Bung Roy Tunggu, memberikan pendidikan politik bahwa biarkan hukum, biarkan proses hukum berjalan dalam rambu dan ruang yang seharusnya. Setuju. Jangan biarkan hukum itu dikerdilkan. Iya, dan itu tidak pernah. Atas ulah Sylvester ini. Oke, de jure Sylvester memang tidak bebas ya, tapi de facto ya selama 6 tahun ini bebas dia melenggang kemana-mana, kemudian bisa teriak-teriak kemana-mana. Itu yang tidak pantas bagi hukum Indonesia. Apa kata dunia? Lihat orang kayak Sylvester saja bisa bebas ya, udah inkrah putusannya, sudah sampai kasasi inkrah. Terus tadi katanya restorasi justice. Sekali lagi dengan pengetahuan saya yang sangat pendek ya, sebodoh saya dalam pengetahuan hukum, yang namanya restorasi justice itu di depan. Ya, kalau itu sudah dilaksanakan dan kemudian tidak dilaksanakan, ada putusan pertama, tingkat kedua, apalagi kasasi. Kasasi itu tok inkrah. Ya, ada PK. Sekarang ada PK upaya Betul. hukum luar biasa. Boleh. PK itu boleh, tapi selama diajukan PK, ya ini masuk dulu. Ini dikerangkeng dulu gitu loh, nggak kemudian ini kalau misalnya bebas kan proses hukumnya sudah ada, adalah putusannya inkrah bahwa Bung Sylvester ini masih statusnya terpidana. Ya. Nah, Bung David, apakah memang sekarang agar gentle publik melihat proses hukumnya dijalani harus dieksekusi? Hormati lembaga peradilan ini. Kalau berkali-kali orang mengajukan seperti ini tidak konsekuen dengan tidak hadirannya, ya contempt of court lah ya, menghina pengadilan. Dengan atau tanpa pemohon, saya harus hadir. Saya efek sendiri. Kenyataannya karena tidak hadiran, akhirnya ditutup gugur oleh majelis hakim. Tidak ada ya dalam proses penegakan hukum dianggap berlebihan, kecuali apa yang dilakukan itu melanggar norma hukum, itu baru berlebihan. Dan saya kira perdebatannya hari ini bukan lagi soal apakah fitnah itu anggapan atau sekedar itu persoalan dengan keluarga JK. Memang ini tidak ada lagi kaitannya dengan keluarga JK karena sudah putusan. Jadi saya katakan ini Sylvester Matutina ini penjahat, terpidana. Kejahatannya apa? Mencemarkan, memfitnah, pasal 311 KUHP yang sudah divonis 1,5 tahun sejak
20 Mei 2019. Artinya sudah ada 6 tahun pembiaran. Jadi saya katakan ya, statement dari Kejagung tadi tidak bernilai ketika dia menyatakan tidak melakukan pembiaran sepanjang tidak segera melakukan eksekusi, terlepas eksekutornya adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perlu diingat, sudah hampir sebulan loh persoalan ini kami persoalkan, karena pertama kali kami mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu 31 Juli 2025. Kami persoalkan kenapa ini kok tidak segera dieksekusi. 4 Agustus sudah ada respon, katanya sudah diundang. Kalau tidak datang, ya Kejagung menyatakan akan dilakukan upaya paksa. Kenapa dari 4 Agustus sampai hari ini tidak terjadi upaya paksa? Dan sekali lagi, persoalan PK atau tidak PK itu tidak ada kaitannya dengan eksekusi. Mau PK, mau tidak PK, eksekusi harus dijalankan. Apalagi ini sudah terjadi 6 tahun pembiaran oleh Kejaksaan Agung. Di mana negara? Sylvester absen di sidang PK, KUPHI, eksekusi atau tetapkan DPO. KUPHI menilai permohonan peninjauan kembali yang diajukan terpidana Sylvester Matutina dalam perkara sel hanya akal-akalan hukum. Itu disampaikan Ketua KUPHI Rudi Marjono menyusul absennya Sylvester dalam agenda persidangan PK untuk memberikan keterangan dan memperkuat permohonannya. Menurut Rudi, ketidakhadiran Sylvester memperlihatkan bahwa PK yang diajukan bukan yang dimaksud untuk mencari keadilan, melainkan sekedar upaya mengulur waktu agar terhindar dan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. KUPHI menegaskan meski PK merupakan hak setiap terpidana, hak tersebut terus dijalankan secara bertanggung jawab, bukan digunakan untuk melemahkan kepastian hukum. Lebih lanjut, Rudi menekankan bahwa jika Sylvester terus memangkir dari kewajiban hukumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan perlu segera mengambil langkah tegas dengan menetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO.